Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hari ini kita akan belajar ke bentuk persamaan eksponen yang selanjutnya ya. Persamaan eksponen yang bentuknya yang keenam ya, dimana ada A pangkat fx ya sama dengan y. Nah, jadi A pangkat fx sama dengan y. Nah, di mana y ini ya bisa dijabarkan bentuknya dalam persamaan kuadrat ya. Misalnya ada a y pangkat 2 ya ditambah b y ditambah c sama dengan 0 ya. Dengan kata lain, y-nya ini adalah a fx ya. A fx itu maka bisa ditulis seperti ini, a pangkat fx ya. A pangkat fx ya kan, pangkat 2 ditambah b dikali a pangkat fx ya ditambah konstanta sama dengan 0. Nah, maka ini rumus bentuk yang keenam ya. Seperti ini jalannya. Contohnya ada contoh soal 5 pangkat 2x ditambah 5 pangkat x ditambah 1 ya, kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau seperti ini berarti ini bisa dipecah. Berarti ini adalah soal berbentuk yang a pangkat fx sama dengan y, karena bisa menimbulkan y di sini. Nah, maka ini dipecah, yaitu menjadi 5 pangkat x. Kalau perkalian maka dipecah keluar menjadi perpangkatan, pangkat dipangkatkan ya. 5x berpangkat 2 sama aja dengan 5 kali 2x, 5 pangkat 2x ya. Nah, ditambah ini kalau di sini penjumlahan maka dia menjadi perkalian ya kan. Maka 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1 ya. Kalau perkalian maka jadi penjumlahan. Kemudian dikurang 6 tetap konstanta sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi kelihatan y-nya kan. Nah, ini ya. Nih, a 1 dikali a pangkat fx pangkat 2 x-nya kemudian pangkat 2. Nah, udah kelihatan. Maka bisa dimisalkan nih. Kalau seperti ini menjadi a pangkat fx sama dengan y ya kan. A pangkat fx sama dengan y. Nah, maka misal sini ditulis misal ya, cara menyelesaikannya misal 5 pangkat x sama dengan y, atau kata lain a pangkat fx sama dengan y. Nah, dengan permisalan ini maka berubahlah persamaan kuadrat ini menjadi y pangkat 2 ditambah y kali 5 ya kan, sama dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat seperti ini maka dia difaktorkan ya. Ini min 6 dengan 5 maka untuk dapat min 6 kayak tadi, yaitu difaktorkan adalah perkalian min 1 dikali plus 6 ya kan ya. Supaya kelihatan. Oke. Nah, kemudian yang satunya adalah 2 dikali min 3. Nah, min 1 ditambah 6 dan 2 dikali 3. Min 1 ditambah 6 berarti 6 kurang 1 adalah positif 5. Berarti ini yang dipakai. Nah, maka faktornya adalah
berapa? Min 1 positif 6. Maka Y karena sini Y kan X. Nah, maka hasilnya sama dengan 0. Sehingga diperolehlah, oke, boleh ke atas lagi. Kita lihat. Maka diperolehlah hasilnya yaitu adalah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan min 6. Itu penyelesaiannya. Nah, ini karena ada misal ini tadi, maka ini dikebawahkan, ya. Nah, ya kan? Karena ada misal, maka dikebawahkan sini. Misalnya itu dimasukkan angkanya, yaitu 5 pangkat X, ya, sama dengan Y. Maka 5 pangkat X sama dengan min 6. Nah, berarti X berapa ini supaya min 6 berpangkat? Nah, kalau seperti ini dia tidak ada. Nah, kemudian yang satu lagi kita coba, 5 pangkat X sama dengan Y, ya, 5 pangkat X sama dengan ini 1. Oke. Nah, maka yang ini ya 1 ini dan min 6 sini. Nah, maka 5 pangkat X sama dengan berapa ini memenuhi yang 1? Nah, ini persamaan yang awal, ya. A pangkat X sama dengan 1 adalah X, fx nya sama dengan 0. Nah, maka ini adalah 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0. Memenuhi syarat A, maka diperolehlah X nya sama dengan 0. Dengan kata lain, himpunan dari persamaan ini adalah sama dengan himpunan 0. Himpunannya adalah 0, bukan kosong, ya, tapi himpunan adalah 0. Nah, ini yang soal nomor bentuk 6, ya. Itu bisa macam-macam dikembangkan, ya. Penting kalian paham dengan rumusnya itu. Oke, kita lanjut, yaitu bentuk selanjutnya, ya. Bentuk selanjutnya ini adalah bentuk yang ketujuh, yaitu dia sudah fungsi, kemudian berpangkat Gx, fungsi juga sama dengan 1. Nah, ya, asalnya kan A pangkat fx sama dengan 1. Nah, ini keduanya fungsi berpangkat tapi sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini, maka ada 3 tahap penyelesaiannya, ya. Kalau dia Gx nya sama dengan 0, maka ruas kanan nilainya sama 1, berarti Gx harus sama dengan 0, ya. Kemudian kalau fx sama dengan 1, karena jika fx sama dengan 1, maka bilangan x dipangkatkan berapapun nilainya 1. Kemudian ketika ada fx sama dengan 1 min 1 dengan syarat Gx harus genap. Nah, maka kalau seperti ini, dia fungsi fx nya tidak boleh sama dengan Gx. Itu syarat utamanya, ya. Tidak boleh sama. Nah, ada 3 penyelesaiannya katanya. Jika Gx nya sama dengan 0, maka nilainya 1, berarti Gx harus sama dengan 0. Jadi jika ada fx, poin pertama, jika ada Gx fx, ya, pangkat 0, maka sama dengan
nilainya 1, berarti kalau seperti ini Gx ini sama dengan 0, ya kan? Benar. Nah, yang B-nya, jika nilai fx-nya sama dengan 1, maka bilangan 1 dipangkatkan berapapun nilainya 1, ya. 1, berapapun bilangan pangkatnya ini, maka hasilnya pasti adalah sama dengan 1, ya. Nah, berarti fx ya sama dengan 1, ya. Nah, yang syarat ketiga, jika dia fx sama dengan min 1, dengan syarat gx harus genap, ya. Jika fungsi fx-nya ini adalah negatif 1, maka pangkat gx-nya ini harus genap, ya. Jika dia pangkatnya tidak genap, maka nanti hasilnya ganjil, ya, bukan bilangan bulat. Nah, jika gx-nya ganjil, maka contohnya boleh kita lihat. Di sini 5, ya. Contohnya adalah 5 min 2x pangkat 3 plus 2x min x pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kita harus menyelidiki dulu, ya. Ini fx-nya, ini gx-nya. Nah, kalau gx-nya 0, ya, yang pertama, jika gx sama dengan 0, ya, maka jawabannya ini langsung ditulis 0, ya. 3 ditambah 2x min x pangkat 2 sama dengan 0, maka difaktorkan, diperolehlah adalah min x plus x, ya. 3 kali 1, ya, 3 tambah 1 2, maka 3 dan 1. Nah, diperolehlah hasilnya, yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat lagi yang keduanya. Jika dia fx-nya 1, nah, maka ditulis dulu ini 5 min 2x sama dengan 1. Nah, berarti min 2x sama dengan min 4, ya kan, pindah. Kemudian menghasilkan x-nya sama dengan pindah min 4 per 2 adalah 2. Oke. Nah, yang ketiga, ketika fx sama dengan min 1, ketika dia min 1, maka langsung ditulis saja, ya. Karena negatif, syaratnya pangkat x-nya harus positif, maka ditulis 5 min 2x sama dengan min 1, maka hasilnya adalah min 2x sama dengan min 6, maka x-nya sama dengan 3. Nah, dengan demikian diperolehlah f1, fx sama dengan min 1, kemudian nilai x-nya sama dengan 3,
ya. Karena G30 genap, maka X-nya sama dengan 3. Ya. Kalau kita masukkan G3 ini ya sama dengan 3 ditambah 2 dikali 3 ya, pangkat min 3 pangkat 2. Maka ini hasilnya sama dengan nih, fungsi ini dimasukkan ya, maka hasilnya adalah 3 ditambah 6 min 9. Maka hasilnya adalah 9, 0. Nah, karena G3 ini adalah sama dengan 0, dapat 3 dari mana Pak? Dari X ini ya. Kalau dia 0, maka merupakan penyelesaian. Jadi himpunannya adalah himpunan ya. Kalau dia 0, maka dia merupakan himpunan penyelesaiannya sudah. Berarti ini benar sudah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 1 ya, kemudian 2, kemudian 3. Nah, 7 ya, terakhir ya. Lagi 8 ya,